Hai para siswa, senang kita bisa berjumpa lagi di kelas 11 ini dalam pelajaran fisika. Ya, kemarin saat kelas 10 kalian sudah mempelajari materi fisika tentang gerak, tentang gaya, usaha, energi, impuls, dan juga momentum. Nah, di awal kelas 11 ini kita akan masih mempelajari topik mengenai gaya. Tetapi gaya yang dimaksud di sini adalah momen gaya atau disebut dengan torsi. Apa itu torsi? Apa itu momen gaya? Ya, kita akan pelajari sesaat lagi. Nah, momen gaya adalah sebuah gaya yang menghasilkan putaran benda. Jadi, momen gaya adalah sebuah gaya yang dapat memutar benda. Berbeda dengan halnya gaya linier yang kita pelajari saat kelas 10, dilambangkan dengan F ya. Gaya linier atau F ini jika dikerjakan pada benda akan mengakibatkan benda ini bergeser. Tetapi momen gaya dilambangkan dengan tau. Jika dikerjakan pada suatu benda, dia akan menyebabkan benda itu berputar. Ya, jadi saya ilustrasikan seperti ini. Misalnya ini buku. Buku ini jika didorong dengan gaya, maka buku ini akan bergeser. Tetapi jika buku ini dikenai momen gaya atau torsi, seperti ini misalnya, saya pegang di salah satu ujungnya, kemudian saya dorong di ujung yang lain, dia akan berputar. Ini disebut momen gaya. Jadi dorongannya tidak menyebabkan benda itu bergeser, tetapi dorongannya menyebabkan benda itu berputar. Nah, apa saja syarat supaya bisa terjadi momen gaya? Yang pertama, syaratnya adalah pada benda tersebut harus dimiliki poros. Saya ilustrasikan dengan spidol ini misalnya. Pada benda tersebut harus dimiliki poros. Misalnya ini spidol, salah satu ujungnya saya pegang sebagai poros. Di sisi lainnya saya bisa kerjakan gaya. Jika seperti itu, maka spidol ini akan berputar karena ada poros dan gaya. Dan syarat kedua adalah harus memiliki lengan gaya. Apa itu lengan gaya? Lengan gaya adalah jarak yang diukur dari poros ke gaya yang dikerjakan, ke titik tempat gaya dikerjakan. Jadi misalnya spidol ini, porosnya di ujung belakangnya saya pegang di ujung belakangnya, kemudian saya kerjakan gaya di ujung yang lain. Berarti lengan gayanya diukur dari ujung porosnya, di porosnya sampai ke titik tempat di mana gaya tersebut saya kerjakan. Kalau saya kerjakan gayanya di tengah-tengah, berarti lengan gayanya hanya setengah dari panjang spidol ini. Lalu bagaimana jika gayanya saya kerjakan tepat di poros? Kalau gayanya saya kerjakan tepat di poros, maka gaya yang dikerjakan ini tidak bisa memutar benda atau disebut momen gayanya 0. Jadi kalau gayanya saya dorong di poros, tentu saja spidol ini tidak akan berputar. Penerapan dari momen gaya ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang paling kita sering jumpai adalah saat orang membuka pintu. Saat orang membuka dalam pintu, orang membuka pintu, gagang pintunya itu ada di ujung yang paling jauh atau di sisi lain dari poros atau engsel pintunya ya. Jadi kalau engsel pintunya ada di sebelah kiri, maka gagang pintunya ada di sebelah kanan. Kalau engsel pintunya di sebelah kanan, gagang pintunya ada di sebelah kiri. Tujuannya apa? Supaya lengan gayanya semakin panjang, semakin besar. Nah, apa pengaruhnya lengan gaya dan gaya terhadap torsi atau momen gaya?
Kita akan lihat persamaan berikut. Kalian bisa buka buku pakai kalian halaman 8. Kita lihat di sana, torsi dilambangkan dengan tau itu dirumuskan dengan tau sama dengan L dikali F, atau L-nya bisa dijabarkan menjadi R kali sin theta. Jadi L di sini adalah lengan gaya yang sudah tegak lurus terhadap gayanya. Ya. Jika lengan gaya itu belum tegak lurus, maka dinotasikan dengan R dikali sin theta, di mana sin theta adalah pelurusnya. Jadi sudut pelurusnya supaya lengan gaya tersebut menjadi tegak lurus terhadap gaya. Kita lihat juga aturan untuk momen gaya ini ada di halaman 9 ya. Jadi aturan putaran tangan kanan untuk torsi kita bisa baca di bagian yang tidak cetak miring ya. Jadi jika arah torsi itu searah berlawanan dengan arah jarum jam, maka torsi itu bertanda positif. Tetapi jika arah torsi itu searah jarum jam, maka torsi itu bertanda negatif. Baik, sekarang kita akan mencoba atau membahas contoh soal dari penerapan dinamika rotasi. Ya, kita bisa lihat soalnya. Batang AB berputar di titik O seperti pada gambar. Panjang AB 3 meter, AO 2 meter, dan OB 1 meter. Pada titik A bekerja gaya FA 10 Newton, dan pada titik B bekerja gaya FB 20 Newton. Tentukan torsi yang bekerja pada batang dan arah putarnya kemana. Ya, kita akan coba gambar dulu. Kita bisa lihat pada batang ini bekerja 2 gaya. Lalu torsinya yang mana? Kita lihat. Torsi adalah gaya yang dapat memutar benda. Apakah kedua gaya ini dapat memutar benda? Kita simulasikan. Ini misalnya batang AB, kita simulasikan dengan pensil atau bolpen atau spidol ya. Kita pegang porosnya di titik O. Berarti dipegang seperti ini. Kemudian ada 2 gaya yang bekerja, gaya A dan gaya B. Kita simulasikan, gaya A mendorong ke atas. Oh, berarti bisa memutar batang dengan arah searah jarum jam. Batang B kok arahnya miring. Karena batang B arahnya miring, kita ingat syarat torsi adalah gaya harus tegak lurus terhadap lengan gaya. Kalau ini lengan gayanya ke poros titik OB ini, berarti gaya ini belum tegak lurus. Kita harus buat dia tegak lurus. Kita proyeksikan. Diproyeksikan sehingga menjadi FB sin 30. Ya. Jadi yang ini sudah tidak kita pakai lagi. Yang dipakai adalah yang tegak lurus, yaitu FB sin 30. Sehingga kalau kita coba, FB sin 30 ini juga bisa memutar batang berlawanan arah jarum jam. Berarti keduanya adalah torsi, baik FA maupun FB, karena keduanya bisa memutar batang ya. Sekarang kita hitung berapa total torsi yang bekerja pada batang AB ini. Untuk kondisi yang pertama adalah jika massa batang diabaikan. Berarti ada 2 torsi, sigma torsi di titik O, maksudnya sigma torsi yang porosnya di O adalah torsi A dan torsi B. Torsi A tadi memutar searah jarum jam berarti minus. Torsi B memutar
berlawanan arah jarum jam, berarti plus, minus, plus. Minus torsi A adalah FA dikali lengannya. Lengannya berarti FA dikali LA. Torsi B adalah FB sin 30 dikali lengannya LB. Nah, sekarang kita tentukan mana lengan gayanya LA dan LB ini. LA di sini adalah jarak dari gaya ke poros. Jadi dengan gaya itu adalah jarak atau panjang lengan yang diukur dari gaya ke poros. Berarti LA ini adalah titik A ke O, 2 meter. Sedangkan LB gayanya ini, porosnya ini berarti titik OB 1 meter. Kemudian kita hitung. Minus FA-nya di sana adalah 10 Newton. FB-nya adalah 20 Newton, ya. Jadi FA-nya 10 Newton, LA-nya 2 meter, ditambah FB-nya 20 sin 30 setengah, LB-nya 1. Sehingga kalau kita hitung menjadi minus 20 ditambah 10, minus 10 Newton meter dengan arah minus. Minus berarti searah jarum jam. Artinya batang ini mengalami momen gaya total sebesar 10 Newton meter, arahnya searah jarum jam berputarnya, ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang B. Yang B adalah jika massa batangnya diperhitungkan, yaitu setengah kilogram. Jika massa batang setengah kilogram, berarti batang ini memiliki gaya berat. Gaya beratnya ada di mana? Kalau ini adalah sebuah batang homogen, gaya beratnya pasti ada di tengah-tengahnya. Kalau panjang batang adalah 3 meter, gaya beratnya berarti 1,5 meter dari samping. Baca di sini, ya. Titik W, gitu ya. Berarti di sini sekarang bekerja 3 buah gaya. Ada FA, torsinya tau A, ada FB, torsinya tau B, dan ada gaya W. Apakah gaya W ini juga bisa memutar batang gaya beratnya? Kita lihat. Dia tidak bekerja di poros dan tegak lurus terhadap lengannya. Berarti gaya berat ini, W ini juga bisa mengerjakan torsi, ya. Arahnya kalau kita coba ini poros, W-nya di sini berarti arahnya berlawanan arah jarum jam, arah putarnya, ya. Sehingga W di sini adalah M kali G setengah dikali gravitasinya 10, ya. Berarti 5 Newton. Berarti sekarang di sini ada 3 torsi dengan W. Lengannya LB adalah WO, yaitu kalau sini 2 meter, sedangkan jaraknya W ke samping sini adalah 1,5 meter, ya. Karena panjang batang 3 meter, berarti kalau di tengah-tengah dia 1,5 meter, berarti sisanya dari W ke O adalah setengah meter. Jadi LB-nya titik WO adalah setengah meter. Total torsi di O, poros di O adalah ada torsi A, tau A, ada tau W dan tau B, ya. Dengan arah yang A negatif searah jarum jam, yang W berlawanan arah jarum jam berarti positif, yang B juga positif, ya. Tau A adalah FA dikali dengan LA.
W dikali LW dan OB FB sin 30 dikali dengan LW. FA nya tadi 10 kali 2 tambah W nya 5 Newton dikali setengah lengannya ditambah 20 kali sin 30 setengah dikali LW nya 1. Sehingga kalau kita hitung min 20 tambah 2 setengah tambah 10 berarti minus 7,5 Newton meter. Dengan arah tetap negatif, berarti arahnya searah jarum jam. Kita bisa bandingkan dengan jawaban yang sebelumnya, yang A, di mana massa batang tidak diperhitungkan. Ternyata total torsinya berbeda, ya. Jika sebelumnya massa batang tidak berperan, total torsinya 10 Nm, dan jika massa batangnya sudah berperan, total torsinya adalah 7,5 Newton. Untuk contoh kedua ini kita akan ambil dari contoh soal di buku paket halaman 9, contoh 1.1. Di sana ada gambar sebuah persegi panjang, bidang persegi panjang. Pertanyaannya adalah tentukan torsi tiap gaya dan torsi totalnya terhadap poros O. Jadi kita diminta untuk menentukan torsi apa saja yang bekerja pada plat ini atau pada bidang persegi panjang ini. Kemudian berapa torsi totalnya jika porosnya itu ada di titik O, ya. Kita akan gambar dulu. Kita bisa lihat gambar di sini. Di sini saya tambahkan keterangan F1, F2, F3, F4. Kemudian bidang persegi panjangnya saya beri nama A, B, C, D supaya kita lebih mudah menentukan titik dan lengan gayanya, ya. Pertama-tama kita identifikasi dulu ada torsi apa saja yang bekerja di sini. Jadi kalau kita mau lihat, kita bisa peragakan soal ini dengan menggunakan buku, ya, dengan menggunakan buku yang bentuknya juga persegi panjang. Di sini kalau kita pegang porosnya di O, berarti porosnya di tengah, artinya buku ini bisa berputar seperti ini atau sebaliknya, tergantung torsi mana yang bekerja, ya. Jika torsi F1 berarti ada gaya yang menarik ke atas ini, artinya buku akan berputar seperti ini. Dia akan berputar searah jarum jam karena gaya F1. Berarti F1 bisa memutar benda, artinya dia adalah torsi. F2 ini miring. Nantinya dia akan diproyeksikan tegak lurus terhadap lengannya. Lengannya siapa? Lengan gayanya bisa di sumbu X, bisa di sumbu Y. Jadi kita bisa proyeksikan F2 ini ke sumbu Y dan sumbu X, karena keduanya bisa memutar bidang persegi panjang. Jadi kalau kita lihat ke sini F2X, ke sini F2Y. Kita bisa lihat kalau di sini sudutnya 37, berarti nanti F2X adalah cos 37. F2Y di sini adalah dikali sin 37. Artinya tarikannya akan memang lebih besar ke arah sumbu X, ya. Gaya ini 80% menuju ke sumbu X, 60% menuju ke sumbu Y. Kemudian F3 lengan gayanya, kalau kita lihat F3, kalau bendanya seperti ini ditarik sini, berarti dia akan berputar berlawanan arah jarum jam. F4 ini ditarik tepat di porosnya, dia ditarik tepat di porosnya. Jadi kalau kita coba, dia tidak akan berputar, ya. Dia akan
diam karena gaya F4 menarik tepat di porosnya sehingga dia tidak bisa berputar. Artinya F4 ini bukan merupakan torsi ya. Sehingga torsinya ada 1 F2Y, F2X dan F3. Ada 4 torsi yang bekerja. Ya, kita akan hitung masing-masing. Tau 1 adalah F1 dikali L1. Kita akan lihat siapa lengannya. Lengannya F1 ini lengannya harusnya dari titik A ke titik O, karena lengan gaya itu diukur dari titik kerja gaya ke poros, dimana porosnya di titik O. Tetapi ada syarat kedua, yaitu lengan gaya harus tegak lurus terhadap gaya. Sehingga kita tidak bisa mengambil AO, tetapi yang kita ambil adalah dari A ke tengah-tengah di sini, ke porosnya. Nah, jadi lengan gayanya ini setengah dari panjang perseginya. Ini L1. Jadi setengah dari AB itu adalah L1-nya, tegak lurus terhadap gayanya, tepat di atas poros ya. Sehingga F1 5, L1-nya adalah setengah AB. Berarti 5 dikali setengah dikali AB-nya 40 cm. Dalam meter berarti 0,4. Sehingga kalau kita hitung hasilnya adalah 1 ya. Ini tandanya minus ya, karena dia memutar searah jarum jam, berarti minus 1 Newton meter. Untuk F2Y memutar berlawanan arah jarum jam, berarti plus. F2X searah jarum jam, minus. F3 berlawanan, berarti plus. F4 tidak bisa memutar benda ya. Kemudian tau 2 yang Y, berarti min F2Y kali L2Y gitu ya. F2Y nya di sini adalah F2 dikali sin 37, berarti tandanya plus ya, tandanya plus. F2Y F2 sin 37 dikali L2Y, sama seperti tadi, seperti F1 lengannya yang ini setengah AB, berarti F2Y lengannya juga setengah AB, setengah kali AB, sehingga F2 nilainya 8 sin 37 0,6 kali setengah kali AB nya 0,4, sehingga kalau kita hitung dia akan ketemu 0,96 Newton meter. Kemudian F2X berarti torsi 2X. Yang ini F2X di sini adalah F2 cos 37, berarti F2X dikali L2X. Ini yang lengan saya kurung ya supaya jelas. Ini lengannya, ini lengan gayanya. Nah, F2X berarti F2 cos 37 dikali lengannya. Karena F2X ada di sini, berarti tegak lurusnya yang ini, yang ke bawah sini. Sehingga lengan gayanya yang ini, L2X ya, setengah dari BC ya. Jadi setengah dari BC.
Sehingga F2 nya 8, cos 37 0,8 dikali setengah kali BC nya 20 cm atau 0,2 meter. Tandanya minus ya. Tandanya minus. Ini minus. Ya. Sehingga hasilnya adalah minus 0,64 Newton meter. Kemudian F3 berarti tau 3, torsi yang ketiga adalah F3 dikali L3. F3 nya 20, L3 nya ini sama seperti lengannya F2X. Jadi lengannya F3 atau L3 adalah setengah dari BC. Sehingga 20 dikali setengah dikali BC nya 0,2 meter. Sehingga hasilnya adalah 2 Newton meter. Tandanya plus. Sedangkan yang F4 dia tidak memiliki torsi atau torsinya nilainya adalah 0. Kenapa? Karena dia tidak bisa memutar bidang ya. Tadi kita sudah coba peragakan, dia tidak bisa memutar bidang, tidak punya lengan gaya. Lengan gayanya 0. Sehingga dia bukan torsi atau nilai torsinya 0. Nah, ini adalah torsi dari masing-masing gaya yang bekerja pada bidang persegi 4. Lalu berapa torsi totalnya? Torsi totalnya tinggal kita hitung. Torsi total dengan poros BO adalah tau 1 tambah tau 2 tambah tau 3 tambah ini tau 2X tambah tau 2Y tambah tau 3 ya. Tau satunya minus 1, tau 2X nilainya minus 0,64, tau 2Y nilainya plus 0,96, tau 3 nilainya adalah 2. Sehingga kalau kita total hasilnya adalah 1,32 Newton meter. Positif hasilnya. Positif menunjukkan kalau arah putarnya adalah berlawanan arah jarum jam ya. Jadi dia berlawanan arah jarum jam. Ya, di sini kita bisa lihat kalau menghitung torsi itu kuncinya ada di menentukan lengan gayanya. Jadi ketika kita menjumpai suatu gaya, kita harus bisa menentukan dia itu torsi atau bukan, dia itu momen gaya atau bukan. Taunya dari mana? Taunya dari lengan gayanya. Jika dia memiliki lengan gaya terhadap poros, berarti gaya tersebut bisa memutar benda. Artinya gaya tersebut bekerja sebagai torsi atau momen gaya. Tapi jika gaya tersebut tidak memiliki lengan gaya, maka gaya tersebut tidak bisa memutar benda. Jadi gaya tersebut bukan merupakan torsi atau momen gaya. Nah, yang perlu diingat lagi adalah lengan gaya itu selalu tegak lurus terhadap gayanya. Kita bisa proyeksikan gayanya seperti ini. Dan kita juga bisa memproyeksikan lengannya seperti ini ya. Jadi kalau tadi lengan itu diukur dari gaya ke poros supaya tegak lurus, kita bisa ambil yang atasnya, setengah AB ini. Jadi yang kita proyeksikan tidak hanya gayanya saja, tapi lengan gayanya juga boleh diproyeksikan. Yang penting antara gaya dan lengan gaya menjadi tegak lurus. Dan jika ada gaya yang menyimpang seperti ini, berarti dia akan diproyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y ya.
Ya, begitu pembahasan contoh soal tentang torsi atau momen gaya. Semoga contoh soal ini bisa membuat kalian lebih. Berikutnya kita akan lihat apa itu yang disebut dengan momen inersia. Jadi misalnya kita punya dua buah benda, yang sama-sama kita beri momen gaya, kita beri torsi. Tapi yang satu bisa berputar dengan cepat, yang satu putarannya lambat. Padahal torsi yang kita berikan, gaya dan lengan gayanya sama besar pada kedua benda itu. Tetapi kedua benda ini menghasilkan percepatan putar yang berbeda. Apa faktor penyebabnya? Nah, faktor penyebab dari perbedaan percepatan putar yang terjadi pada kedua benda ini, meskipun diberi torsi yang sama, meskipun diberi momen gaya yang sama, bedanya ada di momen inersia dari benda tersebut. Apa itu momen inersia? Nah, momen inersia adalah kemalasan suatu benda untuk diputar. Jadi kalau di gerak linier kita mengenal ada massa yang satuannya kilogram. Massa yang satuannya kilogram ini adalah inersia linier atau kemalasan suatu benda untuk digeser, entah digeser ke sumbu X, sumbu Y, atau sumbu Z. Tetapi kesulitannya dia untuk digeser atau kesulitannya dia dihentikan kalau dia sudah bergerak adalah disebut inersia atau massa, kelembaman. Nah, sedangkan kalau kemalasan suatu benda atau kesulitan suatu benda, kelembaman suatu benda untuk diputar itu disebut dengan momen inersia. Jadi benda yang mudah diputar dan kalau sudah berputar mudah dihentikan, maka dikatakan momen inersianya kecil. Tetapi benda yang sulit diputar dan jika sudah berputar sulit dihentikan, maka dikatakan momen inersianya besar. Nah, sekarang kita lihat apa itu momen inersia. Kamu buka halaman 12 ya. Kita bisa lihat di halaman 12. Momen inersia dari suatu partikel yang berputar mengitari porosnya itu dirumuskan dengan I sama dengan ml kuadrat. Jadi momen inersia ini dihitung dari massa partikel tersebut yang berputar dikali dengan jari-jari. Jari-jari di sini adalah jarak dari titik partikel tersebut ke porosnya. Nah, tapi dalam kehidupan sehari-hari kan yang kita putar itu tidak cuma sebuah titik. Kita memutar berbagai macam benda, bola, batang, atau pelat. Untuk momen inersia benda-benda tersebut, kita bisa lihat rumusnya. Ada di halaman 14. Ya. Di halaman 14 tersebut ada tabel rumus momen inersia untuk berbagai macam benda yang homogen. Benda-benda yang bentuknya tidak titik ya. Jadi kita bisa lihat di sana ada batang silinder yang diputar melalui porosnya. Ada batang silinder yang diputar melalui ujungnya. Plat segi 4, silinder berongga, silinder pejal, bola berongga. Jadi di sana ada beberapa rumus momen inersia untuk benda-benda dengan bentuk tertentu yang diputar pada poros tertentu. Kita bisa lihat misalnya batang silinder yang diputar melalui pusat. Ya, saya gambarkan seperti ini. Ini misalnya batang silinder, kita anggap homogen dari ujung ke ujungnya. Kemudian diputar melalui pusat, berarti porosnya di pusat seperti ini. Kalau diputar berarti putarannya seperti ini, karena porosnya dipegang. Ya, ini kelembamannya atau momen inersianya adalah I sama dengan 1/12 dikali massa batang dikali panjang batang kuadrat. Tetapi akan berbeda, batang yang sama akan berbeda momen inersianya jika kita putar di
ujung. Kalau kita putar di ujung berarti yang dipegang adalah ujungnya. Maka momen inersianya menjadi 1/3 dikali massa batang dikali panjang kuadrat dari batang tersebut. Diputarnya seperti ini. Demikian dengan benda-benda yang lain, misalnya silinder berongga. Silinder berongga itu contohnya apa sih? Ya misalnya ban, ya ban itu kan silinder berongga. Kemudian di sini ada silinder berongga dan silinder berongga tipis. Bedanya apa? Kalau silinder berongga tipis berarti kita abaikan ketebalannya. Misalnya cincin, karet gelang, atau benda-benda lain yang dianggap ketebalannya bisa diabaikan. Kemudian ada silinder pejal. Silinder pejal contohnya apa? Silinder pejal contohnya uang koin, itu kan tengahnya tidak lubang. Kemudian cakram dan masih banyak lagi, ya. Kemudian ada bola pejal. Bola pejal itu berarti bola yang isinya padat, tidak berongga, ya. Misalnya bola tolak peluru. Jadi untuk bola pejal adalah bola yang tidak berongga, dalamnya itu padat, ya. Misalnya batu berbentuk bola atau bola untuk tolak peluru, itu kan dalamnya padat, ya, tidak berongga. Sedangkan kalau bola berongga ya bola yang isinya kosong, misalnya bola sepak, bola basket, bola pingpong, itu disebut bola berongga. Nah, lalu bagaimana untuk momen inersia benda-benda lain seperti misalnya meja, kursi yang bentuknya tidak beraturan seperti ada di dalam tabel. Nah, untuk benda-benda seperti itu, maka momen inersianya ini akan dihitung secara khusus menggunakan metode integral. Kita bisa lihat metode perhitungan dari momen inersia ini ada di halaman 14 dan 15. Di sana dicontohkan untuk menemukan rumus momen inersia dari batang yang diputar di porosnya, ya. Kita bisa lihat di sana digunakan metode integral. Jadi momen inersia di sini adalah menjumlahkan potongan-potongan atau cuplikan-cuplikan dari sebuah massa benda dengan batas penjumlahan atau batas integral sesuai dengan bentuk benda tersebut, ya. Sehingga akan didapatkan rumus momen inersianya. Tentu saja perhitungannya cukup rumit jika kita akan menghitung benda-benda yang bentuknya tidak beraturan, dan itu kita tidak pelajari di level SMA ini. Sehingga di level SMA ini kita hanya akan mempelajari momen inersia yang rumus-rumusnya sudah ada di buku dan kita akan terapkan pada soal. Sekarang kita lihat apa kaitan antara momen inersia dengan momen gaya. Kita coba buka halaman 17. Di sana kita bisa melihat hukum 2 Newton untuk rotasi, untuk gerak rotasi. Jadi analog dengan hukum Newton 2 pada gerak linear, di mana F sama dengan M kali A atau A sama dengan F per M. Artinya jika sebuah gaya linear bekerja pada sebuah massa, maka akan dihasilkan percepatan linear. Sedangkan pada hal ini, dalam 17 ini, hukum 2 Newton untuk rotasi adalah A sama dengan sigma tau dibagi I. Artinya jika ada sebuah torsi atau momen gaya bekerja pada sebuah benda dengan momen inersia I, maka akan terjadi percepatan rotasi sebesar alfa. Jadi sama, ya, hukum 2 Newtonnya sama bentuknya. Nah, kita akan lihat bagaimana penerapan dari hukum 2 Newton rotasi ini pada. Baik, sekarang kalian buka contoh soal di halaman 17, ya. Contoh 1.4.
jika kita menghubungkan sebuah papan dengan panjang setengah meter ke sebuah engsel di tanah, kemudian kita naikkan posisi papan tersebut 30 derajat dan di atas horizontal dan menjatuhkannya. Akibatnya engsel tersebut akan jatuh ke tanah seperti ini ya. Jadi diangkat terus dijatuhkan seperti ini ya. Nah, kita diminta untuk menghitung percepatan sudut sesaat atau pada saat papan itu tepat dijatuhkan. Yang kedua adalah percepatan sudut sesaat sebelum papan itu menyentuh tanah atau tepat saat menyentuh tanah. Nah, kalau kita lihat berarti papan tersebut jatuh dengan gerak rotasi karena ada engsel di salah satu ujungnya. Kita coba gambar dulu. Kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada papan, ada poros di titik O, kemudian papan ini dinaikkan 30 derajat sehingga nanti ketika dilepas papan ini kan jatuh seperti ini ya, dengan arah putar seperti ini. Nah, kemudian kita tentukan siapa sih yang membuat papan ini jatuh atau berputar. Yang membuat papan ini jatuh atau berputar adalah gaya berat. Gaya berat ada di pusat massanya. Jadi jika panjang papan ini adalah setengah meter, maka pusat massa dari papan ini, batang ini ya, papan, maka pusat massa dari papan ini berada di tengah ya, berada di tengah. Titik P, W, jaraknya adalah setengah L ya, setengah dari panjang papannya. Nah, kemudian kita tentukan lengan gaya dari torsi yang dikerjakan oleh W. Lengan gayanya adalah dari titik P ke titik O, tetapi belum tegak lurus. Secara lengan gaya harus tegak lurus terhadap gayanya, sehingga kita luruskan. Kita ambil lengan gayanya yang ini. Ya, lengan gayanya yang ini, LW. Kita ambil lengan gayanya yang ini, LW ya. Ini tegak lurus. Panjangnya LW berapa? Kalau ini setengah L, berarti LW sama dengan yang di bawah sini adalah setengah L dikali cos 30 ya. LW setengah L dikali cos 30. Lalu kita bisa hitung torsinya. Berarti torsinya yang bekerja sama dengan torsi di titik 0 ya. Prosesnya adalah F dikali dengan L. Gaya yang di sini adalah W, L-nya adalah LW. Sehingga W sama dengan M kali G, LW-nya adalah setengah L dikali cos 30. Sehingga torsinya adalah M kali G kali setengah kali L kali setengah akar 3 cos 30. Sehingga torsi di titik O adalah akar 3 per 4 M kali G kali L. Itu torsinya. Nah, sedangkan yang ditanyakan pada poin A ini adalah percepatan sudutnya ya, percepatan sudutnya, sehingga kita bisa hitung alfa sama dengan torsi sigma torsi dibagi dengan I. I-nya siapa? Karena di sini adalah si batang, papan berbentuk batang panjang dengan poros di ujungnya, maka inersianya adalah sepertiga L kuadrat. Inersia yang porosnya di O adalah
sepertiga ml kuadrat. Sehingga kita masukkan di sini alfa sama dengan sigma torsinya cuma 1 atau 0 ini torsinya, berarti akar 3 per 4 mgl dibagi dengan sepertiga ml kuadrat. M nya dicoret, L nya dicoret, sehingga kita peroleh nilainya adalah 3 akar 3 per 4 G per L. Lalu kita masukkan angkanya. Alfa sama dengan 3 akar 3 per 4, G nya 10, L nya setengah meter. Sehingga hasilnya kita peroleh 15 akar 3 radian per sekon kuadrat. Ini adalah percepatan sesaat ketika papan itu dilepaskan dari sudut 30 derajat, ya, percepatan putarnya. Sekarang kita akan melihat yang B. Yang B adalah percepatan sudut sesaat sebelum menyentuh tanah. Jadi batang itu sudah menempel di tanah tetapi belum bunyi gitu ya, tepat menempel tanah. Ya, kita bisa gambarkan seperti ini. Jadi kalau posisi batang awalnya di atas ini sudah 30 derajat, tetapi sekarang batang sudah jatuh dan dia sudah tepat menempel di tanah. Pusat massa tetap di titik P, gaya berat tetap menuju pusat bumi, dan lengan gayanya kali ini adalah setengah L. Dan itu sudah tegak lurus, ya. Jadi kalau miring tadi setengah L cos 30 karena masih miring kita luruskan. Tapi kalau dalam hal ini setengah L dia sudah tegak lurus lengannya, setengah L. Sehingga kita bisa langsung hitung torsinya. Torsi di titik 0 adalah W dikali dengan setengah L. Torsinya adalah setengah mgl. Inersianya masih sama. Inersianya sepertiga ml kuadrat. Sehingga percepatan sudutnya alfa adalah sigma torsi dibagi I. Torsinya cuma 1 setengah mgl, kemudian inersianya sepertiga ml kuadrat. Sehingga kita peroleh alfanya adalah 3 per 2 m 3 per 2 G per L, ya. Kalau kita masukkan angkanya, alfa sama dengan 3 per 2 kali 10 bagi setengah, sehingga kita peroleh 30 radian per sekon kuadrat. Ya, ini untuk yang B, ya, di mana percepatan sudut papan saat dia sudah jatuh dan tepat menyentuh tanah. Kita bisa lihat tadi sebelum menyentuh tanah pada sudut 30 derajat, ketika dilepaskan percepatannya adalah 15 akar 3. Tetapi ketika dia jatuh sampai tanah, percepatannya adalah 30. Artinya ada pertambahan percepatan rotasi ketika benda ini